Dalam sebuah negara demokrasi, ucapan pejabat publik bukanlah sekedar kata-kata. Ia bisa menjadi simbol, pemicu, bahkan detonator bagi gejolak sosial yang sudah terpendam di hati rakyat. Apa yang menimpa Ahmad Syahroni, seorang anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, menjadi contoh nyata bagaimana kalimat yang salah tempat dapat menjalar menjadi kerusuhan besar yang sulit dikendalikan. Kasus ini berawal dari kunjungan kerja Syahroni ke Medan pada 22 Agustus 2025. Di tengah sorotan publik mengenai isu kenaikan tunjangan DPR, muncul aspirasi rakyat yang menuntut pembubaran lembaga legislatif. Alih-alih menanggapi dengan tenang, Syahroni justru melontarkan pernyataan yang menyulut emosi. Ia menyebut pendukung gagasan pembubaran DPR sebagai orang dengan mental tertelol sedunia. Pernyataan kasar itu dianggap merendahkan rakyat yang sejatinya adalah pemilik kedaulatan. Media sosial pun bergemuruh, tagar #bubarkan DPR menggema. Ribuan komentar mengalir deras ke akun pribadi Syahroni. Kritikan datang dari berbagai kalangan, bahkan seorang influencer diaspora, Salsa Erwina, menantang Syahroni untuk debat terbuka soal tunjangan DPR. Videonya viral di TikTok dan memperluas gelombang protes. Situasi kian memanas karena berdekatan dengan peristiwa tragis di Jakarta. Seorang pengemudi ojek daring tewas terlindas kendaraan taktis polisi saat demonstrasi. Tragedi itu menyalakan solidaritas luas. Masyarakat menilai aparat bertindak arogan, dan rasa kecewa pada DPR pun semakin dalam. Demonstrasi meledak di berbagai kota, sebagian di Senayan, sebagian lagi di daerah, menyatukan isu kenaikan tunjangan DPR dengan kemarahan atas tindakan represif aparat. Ahmad Syahroni yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum akhirnya menjadi simbol kekecewaan publik. Sebagai anggota legislatif yang berkuasa di bidang hukum, ucapannya dianggap bentuk arogansi kekuasaan. Meskipun ia dicopot dari posisi strategis dan dirotasi ke Komisi 1 pada 29 Agustus 2025, kebijakan itu tidak mampu meredam amarah rakyat. Sehari setelah pencopotan itu, kediaman pribadi Syahroni di Tanjung Priok menjadi sasaran massa. Pada Jumat 29 Agustus, sejumlah warga lokal menggelar unjuk rasa di depan rumahnya. Menurut kesaksian, aksi hari pertama berlangsung damai. Tidak ada kekerasan, hanya orasi dan ekspresi kekecewaan. Namun pada Sabtu 30 Agustus, situasi berubah drastis. Sekitar pukul 3 sore, massa kembali berkumpul. Awalnya aksi terkendali, mereka hanya berdiri di luar pagar rumah mewah yang tertutup rapat. Tetapi kemudian muncul rombongan remaja bermotor dari luar wilayah. Inilah titik balik yang mengubah demo menjadi kerusuhan. Gerombolan itu melempari rumah dengan batu, memancing massa lain untuk ikut beringas. Gerbang besi rumah Syahroni dijebol hingga roboh. Puluhan orang menyerbu masuk. Video yang beredar luas memperlihatkan massa mendobrak garasi dan menghancurkan mobil mewah miliknya. Tak lama kemudian, pintu rumah didobrak. Ratusan orang berhamburan ke dalam. Suasana mencekam, tetapi juga disertai euforia anarkis. Kerusuhan berlangsung berjam-jam. Mobil Lexus hitam milik Syahroni hancur dipukul benda keras. Sebuah Porsche antik warna merah bahkan didorong keluar dan dihancurkan beramai-ramai di jalan. Pemandangan itu viral dan menambah amarah sekaligus rasa puas massa. Namun, kerusakan tidak berhenti di situ. Begitu masuk ke dalam rumah, massa melakukan penjarahan sistematis. Perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, hingga barang koleksi dibawa kabur. Salah satu koleksi Syahroni yang terkenal, patung Iron Man berharga ratusan juta, ikut dijarah dan dipreteli bagian-bagiannya. Kepala patung bahkan dibawa pulang salah seorang pelaku sebagai semacam trofi. Barang-barang pribadi, tas bermerek, dokumen penting, hingga sebuah brankas ikut raib. Lebih parah lagi, massa menemukan simpanan uang tunai dalam valuta asing. Laporan menyebut ada dolar Singapura dan lembaran USD 100 yang langsung dibagi-bagikan di jalan. Video warga berebut uang di depan rumah Syahroni tersebar luas, menggambarkan bagaimana kerusuhan telah berubah menjadi pesta penjarahan. Warga sekitar menegaskan, unjuk rasa awalnya hanya bentuk protes spontan.
Namun, kehadiran remaja dari luar daerah seperti Bahari, Cilincing, dan Kemayoran membuat situasi lepas kendali. Mereka datang terorganisir, membawa peralatan, dan langsung menyerbu. Aparat menduga kelompok inilah provokator sebenarnya. Kerusakan rumah Sahroni pun total. Pagar hancur, kaca pecah, tembok retak, dan isi rumah berantakan. Kediaman mewah itu berubah jadi puing. Setelah kerusuhan mereda, garis polisi dipasang, tetapi rumah yang tadinya megah kini tampak seperti bangunan kosong yang ditinggalkan. Menanggapi eskalasi ini, pemerintah pusat bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menekankan perlunya langkah tegas, mengamankan objek vital, menindak pelaku kerusuhan, dan mengantisipasi provokator. TNI pun diperintahkan siaga jika Polri membutuhkan bantuan. Kepolisian meningkatkan status pengamanan di Jakarta dan kota-kota besar lain. Identifikasi pelaku perusakan dan penjarahan segera dilakukan. Sementara itu, secara politik, posisi Ahmad Sahroni kian terpojok. Hanya setahun menjelang pemilu, ia harus menanggung konsekuensi besar dari ucapannya sendiri. Bahkan, ia dikabarkan melarikan diri ke Singapura setelah rumahnya luluh lantak. Peristiwa ini bukan hanya soal seorang politisi dan rumah mewahnya yang hancur. Ini adalah peringatan keras tentang bagaimana relasi antara rakyat dan pejabat bisa retak hanya karena ucapan yang meremehkan. Rakyat yang sedang tertekan oleh isu ekonomi, biaya hidup, dan rasa tidak adil akan sangat mudah tersulut ketika mendengar kata-kata yang dianggap menghina. Bagi pemerintah dan pejabat publik, pelajaran terpenting adalah bahwa komunikasi tidak boleh sembarangan. Satu kata bisa memperkuat kepercayaan, tetapi satu kata lain bisa menghancurkan wibawa sekaligus memicu krisis sosial. Rakyat ingin didengar dengan hormat, bukan diremehkan. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, setiap kalimat yang keluar dari mulut pejabat akan langsung viral, langsung dikomentari, langsung ditimbang oleh publik. Karena itu, kehati-hatian menjadi mutlak. Ketika pemimpin berbicara dengan bijak, rakyat akan mendengar dengan tenang. Tetapi ketika ucapan terasa menghina, rakyat bisa bergerak, dan kadang gerakan itu sulit dihentikan. Kasus Sahroni menjadi cermin bahwa menjadi pejabat publik bukan hanya soal jabatan dan kekuasaan, tetapi juga soal tanggung jawab moral. Dan di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tutur kata adalah kunci antara kepercayaan dan kehancuran.